Shalom. Oke, shalom teman-teman. Shalom buat teman-teman God Grace atau siapapun yang nonton YouTube ini. Mantap. Mantap. Hari ini, sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu yuk. Teman-teman sebelum kita mulai kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai acara hari ini. Biar apa yang dinyanyikan, apa yang diceritakan semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dan inspirasi buat kami semua. Biar menguatkan kami juga Tuhan. Biar kau disenangkan, kau dimuliakan. Kami memulai selalu bersama kami Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. 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 Oke teman-teman, semangat ya. Yeay. Oke, hari ini temanya aku dan ceritaku. Aku dan cerita. Yes, temanya aku dan ceritaku. Begini, aku dan ceritaku tuh teman-teman dari Instagramnya God Grace Generation nanti ada ininya ya, linknya di bawah. Linknya di bawah bisa di follow. Nah, teman-teman bisa request lagu yang akan mau kita nyanyiin. Terus teman-teman juga ceritakan story-nya. Yes, benar. Ceritakan story-nya kenapa lagu ini sangat menginspirasi buat hidupmu. Kenapa lagu ini sangat memberkati buat hidupmu. Nanti ceritanya akan kami ceritakan juga di YouTube channel ini. Itu bukan buat seru-seruan doang, tapi biar ceritamu, lagu ini juga jadi kesaksian buat teman-teman. Bisa kita bagikan buat teman-teman yang lain. Kita nggak tahu di luar sana mungkin ada yang mengalami hal yang sama dengan teman-teman. Biar itu jadi kekuatan, jadi inspirasi buat mereka. Oke, langsung aja yuk. Kita masuk cerita yang pertama. Cerita yang pertama dari sister kita, namanya Grace. Yes. Namanya Grace, dia ini berupa chat mereka, chat gitu di inboxnya God Grace Generation. Panjang ya. Ceritanya gini, dia request lagu Dia Sungguh Baik. Terus ceritanya, dan gue nanya kenapa Grace pengen lagu ini dinyanyikan. Terus cerita Grace gini, gak tahu kenapa kalau denger lagu ini, mau lagunya di-praise, mau lagunya dijadiin worship atau dijadiin genre musik kayak gimana pun, pasti nyentuh hati aku banget sampai kadang aku nangis dengar cerita ini. Karena selalu mikir kebaikan Tuhan dari awal dulu yang gak bisa makan, dari yang gak punya apa-apa, bahkan nonton TV aja gak bisa, yang dulu dagang donat keliling buat sekolah gitu, buat biaya sekolah. Sampai Tuhan pelihara, sampai berhasil kuliah tanpa ngeluarin uang sepeser pun. Sampai kerja, sampai sekarang Tuhan baik banget buat hidup gua katanya. Bingung dah sampai ngungkapinnya kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan buat hidup gue. Gitu, Grace bilang. Oke teman-teman, itu cerita Grace. Kenapa dia milih Dia Sungguh Baik. Mungkin di teman-teman di luar sana ada yang ngalamin, oh Tuhan berat. Tapi kita mau ingat lagi yuk. Buktinya kita masih ada nih hari ini. Buktinya kita ada sampai hari ini. Semua kebaikan Tuhan teman-teman. Punya rencana Tuhan yang baik. Tuhan pasti mau sedang merangkai sesuatu buat hidupmu. Percaya itu, pegang itu baik-baik. Rancangannya, rancangan damai sejahtera. Rancangan gilang gemilang. Yuk, karena ini lagu ini agak sukacita, kebaikan Tuhan. Minta dikasih agak nge-groove dikit, agak enjoy dikit. Musik mainkan. Dia Sungguh Baik. Say. Oh baik Tuhan. Sama-sama yuk. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Lagi katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Dia sangat
Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, 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 sing it again. Yesus, Dia baik bagiku. Asik. Thank you Army, keren. Oh yes Tuhan, Kau baik. Amin, yang percaya Tuhan baik, semuanya katakan amin. Yes. Story yang kedua. Story yang kedua, masih sister kita nih. Story yang kedua dari sister kita, namanya Bella. Gak apa-apa ya, gue aja yang bacain ya Nanda ya. Iya gak apa-apa dong. Ya. Gue kan di sini cuma kayak singer sih. Oh ini singer. Manis doang. Manis. Gula aren. Oke. Cerita yang kedua dari sister kita namanya Bella. Dia mau request gini. Gue mau request kasih yang sempurna dong katanya. Terus kita, kenapa kasih yang sempurna? Oh, ceritanya gini. Belum lama Bapak Gembala kami di GAB Kelapa Gading, Tuhan panggil pulang karena Tuhan sayang dia. Nah, ceritanya sih masih kayak dari mendekati ini. Terus Bella cerita begini, jadi semingguan setelah Opa nggak ada, kami manggilnya Bapak Gembala kami Opa. Segitu dekatnya kami dengan Bapak Gembala kami. Dia kayak Bella ingat saat dia berat, saat dia mulai nggak tahu tentang kebaikan Tuhan, tentang hal-hal di hidup dia yang mulai merasa berat. Terus dia ingat kata-kata Opa, dan momennya saat dia sebelum tidur dia ingat lagi, Opa pernah bilang gini, kata-kata simpel katanya. Dan sambil senyum Opa yang khas kata dia, tuh Bella bilang, dengan senyum Opa yang khas, Opa selalu cuma bilang, Tuhan baik kan Bel? Dan itu membuat damai sejahtera. Di malam itu Bella merasa, aduh Tuhan berat buat semua ini. Ada masalah semuanya yang terjadi dalam hidup dia, terus tiba-tiba dia ingat apa yang hambanya sampaikan, Tuhan baik ya Bel. Dalam kesenanganmu Tuhan baik, dalam susahmu Tuhan baik. Dia tahu rancangan yang terbaik. Yes. Kita nyanyiin yuk, kasih yang sempurna. Sama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sama-sama yuk, teman-teman di rumah kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kasih yang sempurna telah
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Yes. Kita percaya ya, Tuhan selalu ada buat kita. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, Tuhan tuh selalu ada buat hidup kita. Dari tadi lagunya tentang kebaikan Tuhan ya. Kita langsung ya. Lagu yang ketiga, dari Pastor J. Pastor J, Bapak Gembala kami, yang sekarang anaknya Bapak Gembala sebelumnya. Jono ya? Bukan Jeffrey. Oh, Jeffrey. Keren loh nama dia. Keren loh. Jangan jadi Jono dong. Kirain kan? Kan namanya Jono Jono Jeffrey. Baru tahu saya. Wah. Bukan. Jangan. Kita di YouTube nih. Ntar tinggal dipotong aja. Oh, diedit. Jadi menurut gua ngomongnya Jono tapi kedengerannya Diedit jadi Jeffrey. Aduh. Oke, Pastor J. Pastor J request lagu ini. Semua baik. Terus Pastor J bilang gini, kenapa Pastor milih lagu ini? Terus dia bilang, dengan santainya, lagu ini pernah, kalau ini kami manggilnya Om, lagu ini pernah Om sering nyanyiin waktu di dalam penjara. Wow, saya dengar, waduh, Bapak Pendeta di penjara. Oh, ternyata setelah kita tanya masa lalunya, ya cukup kelam lah. Pastor J pada saat dia lagi di masa-masa kelamnya, pada saat dia penjara, lagu inilah yang selalu menguatkan dia dalam penjara. Saya sampai nanya, ini penjaranya goncang gak? Nggak, tapi gue denger sih Pastor J dulu kasusnya apa ya? Jual bakso borak. Coba. Awalnya saya coba-coba, bukan gitu ya? Bakso ya? Bukan. Kita nggak tahu ya Kita kasusnya. nggak tahu, kita tahu sih, cuman gak bakal kita ceritakan di sini. Kepo kan? Iya, kepo. Nanti kita undang Pastor J di acara Story of Life. Iya, kalau teman-teman mau Story of Life. Ya, yang kayak Gak usah nyanyi. yang kayak cerita sebelumnya yang Pastor Ronald ya kan. Nanti kita panggil Pastor J di sini. Tontonin terus, tetap subscribe teman-teman ya kan. Subscribe channel ini biar teman-teman juga ngikutin. Linknya ada di atas. Linknya ada di atas, benar. Oh beda, kalau subscribe linknya di atas. Iya. Biar teman-teman juga tahu apa yang terjadi, ya kan. Oke, lagu ini kita nyanyikan semua baik. Dan requestnya Pastor Jeff. Ayo musik mainkan. Yes Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan
kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Nyanyiin lagu ini dari awal. Sama-sama yuk teman-teman. Bilang sama Tuhan, akui, ungkapkan seluruh isi hatimu dari lagu ini. Yuk sama-sama katakan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan, amin, bagi masa depanku yang penuh harapan. Nyanyikan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Nyanyikan kebaikan Tuhan teman-teman. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan. Sekali lagi, sekali lagi, nyanyikan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Amin. Tapi dari belum selesai lagunya. Tapi dari cerita ini, ceritanya simpel, cuman kayak pastor bilang lagu ini sering om nyanyiin di dalam penjara katanya. Terus tiba-tiba kayak terbersit gitu kata-kata yang gini. Jangan pernah menghina keburukan orang karena lu nggak tahu masa depan dia kayak apa. Yes. Mungkin di titik itu Pastor J, siapa sih? Aduh, orang yang udah melakukan dosa besar sampai dia mungkin masuk dalam penjara. Tapi sekarang jadi bapak gembala kami. Yes. Ya kan? Ibaratnya, Pastor J salah satu orang yang sangat sabar. Ya. Woi, kalau dulu waduh, nggak tahu pala kita kemana kali ya. Jadi jangan pernah menghina kejelekan orang. Seburuk apapun dia, sebesar apapun dosanya, kita nggak pernah tahu rancangan Tuhan untuk masa depannya. Ya nggak, ya kan? Keren. Yes, thank you Pastor. Kata-kata yang simpel tapi sangat menginspirasi banget buat kami. Terus sebelum tadi ada lagu terakhir dari brother kita nanti kesaksian. Ini brother kita tau. Mau kesaksian nih? Iya ada lagunya tapi ada dari gue juga.
Ini lagu requestan gua. Mereka kayak, aduh apa sih coach, kok apa lagu apa sih nih kok, gua nggak tahu kok. Yang ini lagu baru, Sydney dari Sydney Mohyade. Di titik di mana gua masuk di satu titik kayak, aduh Tuhan, kenapa lu cuma janji-janji doang gitu kan? Aduh, di mana titik hidupku paling ngedrop dan ngedropnya hancurnya. Sampai kayak Tuhan, itu tuh benar-benar bilang sama Tuhan, aduh Tuhan bullshit lah kayak gitu kan. Sampai ada hamba Tuhan tuh nyamperin ke rumah, ya menguatkan gitu kan. Saya bilang, aduh jangan ngomongin Tuhan sama saya. Jangan ngomongin Tuhan sama saya. Di luar sana tuh kayak, di titik itu kayak, Tuhan, mereka yang gak kenal Tuhan aja diberkati gitu. Mereka yang gak kenal Kau diberkati, kenapa Tuhan taruh saya di sini? Kenapa, saya nginget, oh ini nih orang yang saya kenal nih. Ini orang cinta Tuhan tapi kenapa gak diberkatin? Ini orang cinta Tuhan kenapa gak diberkatin? Kenapa, sampai ini nih titik waktu itu. Kenapa kayak orang-orang yang cinta Tuhan malah dibikin hidupnya tuh aduh susah banget. Seneng Tuhan kayak gitu. Seneng gitu. Oh Tuhan gua Tuhan yang kayak gini gitu. Oh Tuhan Yesus tuh Tuhan yang kayak gini. Yang bikin orang susah gitu. Sampai kayak biar jangan gitu Fer. Ada orang-orang suka bilang gini, oh gak bisa dong Tuhan tuh baik. Lu jangan gitu. Lu harus begini, lakuin ini. Mungkin ada hidup lu yang gak bener, makanya Tuhan gak berkatin lu. Oh, gua jawab, oh Tuhan Yesus berarti Tuhan yang penuh syarat dong. Katanya kasihnya tanpa syarat. Ya, di titik itu gue kayak, oh katanya gue dengar dari zaman sekolah minggu Tuhan Yesus itu Tuhan tanpa syarat. Kenapa gue harus baik dulu Tuhan? Kenapa gue harus lakuin hal baik dulu baru Tuhan berkati gue? Kenapa gue harus ngelakuin dosa dulu, baru Tuhan bawa gue ke surga? Ini titik pemikiran gue, mungkin teman-teman ada yang berpikir kayak gitu di luar sana. Titik kayak, katanya Tuhan sayang kami, katanya Tuhan sayang manusia, kenapa Tuhan kalah sama iblis soal dosa doang? Titik gue mikir waktu itu ya, bukan berarti Tuhan kayak gitu tuh. Titik kayak, kenapa gue harus berbuat baik dulu, baru bisa masuk surga? Kenapa gue harus berbuat baik dulu, baru Tuhan berkati gue? Titik itu kayak, aduh Tuhan bullshit lah. Dari zaman gue kecil Tuhan janji lagi, gue dengar janji lagi. Oh lu ke gereja biar biar tahu jawaban Tuhan. Aduh ujungnya itu cuma janji men. Yudi baptis itu kayak cuman aduh lu gak usah ngomongin ayat Alkitab dah. Isinya cuma janji. Gitu. Oh berarti Tuhan yang janji. Titik itu kayak gue sampai mau ambil keputusan. Gue jadi agnostik aja lah gue bilang. Lu tau gak agnostik tuh, lu percaya Tuhan nih. Gue gak percaya Tuhan, aduh gue ganti agama gak bisa. Gue tahu dia Tuhan, di titik itu gue kayak gitu. Gue tahu ini Tuhan Yesus Tuhan, ya kan. Gue gak bisa pungkiri walaupun gue gondok banget sama satu pribadi ini. Gue jadi agnostik aja lah ya. Gue percaya ada Tuhan, tapi gue gak percaya, gue gak punya agama gitu. Jadi gitu gue mau ambil keputusan kayak gitu. Mau gue deklarasikan di media sosial gue gitu. Tapi kayak tiba-tiba gue dengar lagu ini. Judulnya Jujur. Oh bukan janji. Bukan janji. Dan kayak gini. Terus tiba-tiba Tuhan bukain ini sama gue. Tuhan bukain ini. Ingat gak pada saat di momen itu Tuhan gak langsung jawab. Di momen itu Tuhan gak langsung jawab. Tuhan bikin kayak silent. Tuhan diam. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang merasakan kayak gue rasain. Aduh Tuhan bullshit lah lu. Aduh orang gereja bullshit lah. Itu cuma topeng-topeng. Apalagi gue lihat sendiri. Dan gue terlibat di dalam pelayanan yang ada orang-orang Kristen yang apa gitu. Aduh maaf. Pokoknya aduh. Lu senyum, lu ketemu dia senyum, tapi di belakangnya bullshit lah nih orang-orang ya kan. Ya kan mungkin teman-teman ada tapi ini cerita gua, ini bukan berarti kalian orang-orang itu kayak gitu. Tapi bukan berarti orang-orang gereja kayak gitu. Ini cerita gua yang orang-orang pernah gua temuin. Kok aduh kayak gini ya. Kayak gitu.
Aduh, gitu pokoknya. Ini ceritanya juga udah lama, udah 2000 tahun lalu. Wah, 2000 tahun mah Tuhan Yesus disalibkan dong. Terus lagu ini didengar, gue dengar lagu ini terus Tuhan kayak bukain. Pada saat Israel mau keluar dari Mesir. Nih. Pada saat Israel, ini titiknya ini. Pada saat Israel mau keluar dari Mesir, Musa akan suruh datang ke Firaun. Tahu apa yang terjadi? Mengeraslah hati Firaun dan dibikin semakin susahlah bangsa Israel. Tahu jawaban Tuhan apa? Ini jawaban Tuhan buat gua. Aku mau bikin perkara yang lebih hebat. Aku mau menyatakan kedahsyatanku dalam hidupmu. Pernah ada satu hamba Tuhan tulis di media sosial lagi. Kalau di depanmu ada gunung, ada halangan, ada gunung besar, naiki. Karena pada saat kamu karena gunung itu membuat kamu berada di puncak dan bisa melihat segalanya. Keren. Yes, nggak keren. Jadi nanjak nih. Jadi nanjak itu naik gunung, kita hiking beda. Sama juga, melihat keindahan yang diciptakan oleh Tuhan juga kan, ya kan? Sama. Ya kan? Jadi titik itu kayak, oh ayo Fer, ayo teman-teman di luar sana, dikit lagi. Sabar. Tuhan gak suka orang malas. Sama Tuhan bukain soal berkatnya apa yang nyerahin hak sulungan buat saudaranya. Ishak dan Esau ya kan? Terus abis dia berkatin Ishak, Esau minta berkat kan? Doanya isinya, teman-teman baca di Alkitab, doanya isinya tuh kayak tanah-tanah subur akan embun pagi akan jauh daripadamu, isinya kutuk semua. Tapi ada satu kata-kata yang gini, saat kamu berusaha sungguh-sungguh, Tuhan akan berkati kamu. Dan kalau lu baca, teman-teman baca selanjutnya, kayak pada saat dia mau Esau kan takut nih ketemu Esau, ada kejadiannya kalau teman-teman baca ceritanya, dia kirimin tuh berkat kayak persembahan dulu. Terus pada saat udah ketemu, kenapa lu ngasih ini semua? Persembahannya banyak loh. Gue juga udah punya banyak. Esau diberkati. Jadi gitu. Sekarang bagian kita, teman-teman dimanapun teman-teman berada nih, yang denger ini dan titik itu, merasakan titik itu. Bagian kita, ayo bertahan teman-teman, dikit lagi. Ayo sama saya bertahan dikit lagi. Dikit lagi. Dan lagu ini menginspirasi buat saya dan gua harap ini biar jadi kekuatan buat teman-teman dan buat pengakuan juga buat teman-teman ke Tuhan lagi. Tuhan dia baik kok, dia baik. Dia bukan Tuhan yang kalau lu jatuh, lu dibuang dan dimasukkan ke dapur api. Dia Tuhan yang akan mungut lu, basiin lagi, mungut lu. Dia 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib buat kita yang sekarang. Buat teman-teman dimanapun teman-teman dengar video ini, dia mati 2000 tahun lalu buat dirimu. Mungkin kamu ada di luar sana, ada yang bilang, aduh habis ini gue lakuin dosa lagi kok bro. Dia mati buat buat dosamu yang akan ntar kau lakuin. Dia udah tahu, tapi dia gak peduli. Aku akan mati buat kamu, aku sayang kamu. Yes, dan aku akan berkati kamu berlimpah-limpah. Dan titik itu kayak, oh Tuhan ini dia nih. Buktinya aku masih bertahan sampai hari ini. Dan Tuhan taruh tempatkan aku berdiri di tempat ini. Ayo teman-teman, dikit lagi. Ayo teman-teman, yuk nyanyikan lagu ini yuk. Biar lagu ini jadi berkat buat teman-teman. Ikutin ya kalau bisa biar nyanyian aja. Resapi setiap kata-katanya ya. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku
ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Yes Tuhan, oh ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu, di dalam kelemahanku sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu, ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Allah damai tenangku, ku kan sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu kau sanggup, aku tak sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Sing ya. Oh, bahkan di dalam apiku, oh, ku kan menyembahmu. Yes, ini kami, ini pengakuan kami Tuhan. Amin. Yes. Oke, lanjut lagi. Ini lagu buat biar teman-teman juga terinspirasi jadi belibet-libet saya. Apa namanya, biar teman-teman terinspirasi dari lagu ini, biar jadi kekuatan juga. Oke, ini requestan yang terakhir, ya kan? Ini mau kesaksian dulu? Iya, mau kesaksian brother kita. Tukeran. Apa? Enggak apa-apa, tukeran aja. Backup. Ini sama-sama drummer. Mereka berdua ini sama-sama drummer. Di tempat ini. Anda, ini bukan Sri Mulat. Mau jadi Sri Mulat dia. Itu cerita minggu lalu. itu. Ada. Ya, itu tayangan. Oh iya. Ini adegan yang kemarin main game. Anda nggak ikut masuk dalam frame kan? Nah, Anda mau ikutan kan? Udah canda mulu ah. Udah. Gimana brother? Dia mau kesaksian sendiri katanya. Gue mau maju aja lah. Oke. Lagunya judulnya apa brother? Immanuel. Tuhan beserta kita. Terbaik.
Jangan Saksian. pancing gua, ntar gua bawa Firman nih. Oke, 30 menit sekarang. 30 menit ke depan Lama soalnya. ya? Oh, lama. Ya ini kan ceritanya tentang apa ini? Judul tema kita. Hah? Aku dan ceritaku. Aku dan ceritaku. Jadi ya saya di sini berusaha buat menyumbang. Menyumbang. Anda emang di sini tambah Anda donatur. Ya, menyumbang kesaksian maksudnya. Membagikan. Ya elah. Membagikan kesaksian hidup saya ya, terutama. Ya, masa hidup orang lain? Masa hidup orang lain, hidup saya. Ini bukan acara Kan game. pura-pura keinjak lagi ya. Enak. Aduh. Jadi kenapa gue pilih lagu ini ya? Lagu yang gue Lama. Durasi kawan. Ayo, kenapa lagu ini jadi tadi kekuat? brother kita juga udah memberikan kesaksian ya, berupa di mana dia Lagunya ada dong, di satu sedih titik banget. di mana dia merasa bahwa Tuhan gak adil menurut dia. Menurut dia ya. Menurut Mungkin gua bukan menurut lo, bukan menurut Anda. sama sih Oh iya, kayaknya. sama. Saat-saat waktu itu ya, Iya. gue juga ngerasa bahwa apa yang udah gue lakukan buat Tuhan, kenapa nggak seindah yang ada di benak gue gitu. Gak seindah kata-kata pendeta-pendeta di luar sana ya. Alright, that's Iya, right. Terus. Alright. Terus. Jangan di distract. Ini biar dapat pesannya, biar sampai pesannya. Yang bercanda mulu dong, gue serius nih. Amin ya. Terus. Tuh kan nyampe mana gue tuh. Balik lagi. Oke. Sedih lah pokoknya. Ya intinya di mana gue ngerasa bahwa gue di satu titik di mana orang nggak ada yang mau peduli tentang gue, apapun yang gue lakukan, apapun yang menjadi masalah gue, banyak orang yang gak peduli. Dan gue ngerasa bahwa ketika gue punya masalah, orang lain malah membuat masalah gue itu menjadi bahan pembicaraan terkadang. Oh, malah diomongin ya. Aduh, gibah. Bahasa kerennya. Terus. Jadi sampai gue dengerin lagu ini, di mana lagu ini yang nguatin gue. Kata-katanya sih yang di refnya aja sih yang membuat gue benar-benar ngerasa bahwa gue tuh Tuhan tuh benar-benar kayak ngingetin di mana lo harus berada sekarang gitu. Yes. Di mana saatnya lo harus berpikir bahwa lo hidup bukan buat orang lain, tapi lo hidup buat diri lo dan buat orang-orang yang sayang sama lo gitu. Jangan Bukan orang pikirin lain, tapi buat diri lu dan orang lain. yang sayang sama lo. Oh iya. Ya kan? Terus. Ya, di mana di refnya ini, gimana sih refnya teksnya? Ref. Tolong dong proyek Immanuel, UHP Immanuel. apa itu namanya? Kau kuatkan. Kau gitu. kuatkan aku bertahan. Nyanyi dong. Kunci dulu. Kasih C. Iya. Nanti kita nyanyi. Kau Terus. harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Nah itu di situ poinnya. Yes. Gua ngerasa bahwa lagu ini kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Tuhan buktiin kesetiaannya sama gua. Kenapa gua nggak bisa buktiin kesetiaan gue juga buat Tuhan gitu. Yes. Terkadang kita lebih memilih bahwa kita bisa setia sama orang yang kita sayang. Tapi kenapa kita nggak bisa setia sama orang yang bener-bener tulus sayang sama kita? Satu pribadi yang tulus. Pribadi yang tulus Itu sayang kayak- sama kita. Yes. Jadi gue Poinnya, terus. poinnya sih, lu bisa ngambil kesimpulan nggak dari Eh, cerita? jadi gue yang nyanyi duluan. Nah, harus ada kesimpulan. Makasih brother. Oke, jadi kesimpulannya kayak gini. Itu tuh kayak gue ngingetin satu kata-kata yang kayak gini. Separah apapun dirimu, kalau bisa tetaplah beribadah. Yes. Kayak titik, aduh gue habis ngelakuin dosa nih, tapi kalau bisa minimal lo ada di dalam ruangan itu, gitu. Ya, jangan tinggalkan ibadahmu. Terus kalau satu titik lagi terus Tuhan ingatkan, Tuhan pernah bukain kayak gini. Aku tuh seperti orang yang gila cintamu. Mencintai sampai terluka gitu. Aduh, setrum. Gue kira muncrat. Tuhan tuh pernah bukain kayak gitu sama gue. Aku tuh mungkin kalau orang keren sekarang bilang bucin. Iya. Kayak gini. Tuhan pernah gambarkan kayak gini. Pernah nggak lu mencintai seseorang sampai kayak aduh Rela memberikan iya segalanya. udah rela memberikan segalanya sampai dia terbaik ya. nyakinin lu yang masih ayo dong sayang, ayo dong sayang. Pernah nggak lu? Pernah. Pernah. Hah? Brother? Pernah Pernah. sampai dia udah punya cowok lain, lu masih ngikutin.
Yes. Pernah. Ya kenceng apa? Pengalaman ya. Lu mungkin semua pernah di satu titik kayak, aduh gue udah ngorbanin semuanya, aduh gue bertahan, ayo sayang. Gue gak peduli, pasti sebagian orang besar udah pernah ngalamin ini. Sebagian, gue gak tahu, mungkin ada yang gak pernah ngalamin kayak, mungkin yang gak pernah pacaran sekalipun, pernah suka sama orang, ya kan? Kayak, aduh apa sih lu? Tapi lu ya kayak, sayang, apa sih lu? Sayang. Iya, tapi gini nih, Tuhan bukain, aku di posisi pribadi yang gak kenal berhenti untuk mencintai kamu. Meskipun kau terus tinggalkan aku. Di titik-titik kayak kita udah gak akuin Tuhan, di titik-titik dimanapun teman-teman berada. Dan teman-teman ngelakuin dosa dan teman-teman udah meninggalkan dia sekalipun. Itu di titik-titik dia masih di sebelahmu teman-teman. Mungkin kamu gak lihat, tapi dia masih di sebelahmu yang kayak ayo sayang, ayo balik lagi sama aku. Ayo sayang, ini aku di sini. Mungkin di titik-titik itu kayak Tommy juga waktu itu juga ngerasain kan. Ayo Tuhan setia di sebelahmu. Kesetiaan Tuhan tuh sampai kayak gitu kawan. Kesetiaan Tuhan tuh kayak aku tahu kamu ngelakuin dosa hari ini. Aku tahu kamu mau ngelakuin dosa ke depannya. Tapi aku bakal tetap mati buat kamu. Aku akan tetap terima yes, itu dia. Cinta yang tak bersyarat. Justru itu yang buat kita bahwa ngerasa bahwa oh ini bener cinta yang tulus. Buat teman-teman yang hari ini, yang dengar video ini, kapanpun teman-teman berada dan dengar video ini, buat teman-teman yang udah mulai kayak udah meninggalkan Tuhan sekalipun, melakukan kejahatan apapun menurut manusia, coba teman-teman ngambil waktu sebentar aja. Dia ada di dekatmu, dia harus selalu ada di dekatmu. Bagaimanapun kamu, dia Tuhan yang selalu dekatmu. Sakit, dia selalu rasain sakit. Ayo balik. Di titik-titik gue pernah wah adalah bullshit lah Tuhan. Tapi di titik-titik itu Tuhan kayak gambarkan dia ada di belakangmu, dia terus ayo fair, balik fair, ayo fair dengan berinangan air mata. Tuhan tuh Tuhan yang nggak peduli gak lu jahat, nggak peduli lu apapun, dia akan tetap sayang kamu. Yuk teman-teman kita nyanyiin lagu ini yuk. Ini lagu cerita yang terakhir hari ini. Buat teman-teman yang mau request lagu-lagu bisa di chat di bawah. Nanti requestannya dan ceritamu nanti akan kami nyanyikan dan kami ceritakan di ini baik di Instagram. Kalau malu di mau chat di komen di bawah, bisa di DM di Instagram, ada linknya di bawah. Subscribe juga video YouTube God Grace Generation ini. Nah, biar bukan buat keren-keren kami, buat kami terkenal, enggak, biar cerita teman-teman, saksian teman-teman juga bisa kami bagikan dari tempat ini. Ayo brother, kita nyanyikan cintanya yang gak pernah berakhir. Dan ini kami Tuhan, dan ini kami datang lagi, kami percaya lagi, kami mau percaya lagi. Ayo teman-teman, mulai percaya lagi, mulai ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan. Dia masih Tuhan yang sama, dia masih Tuhan yang sama yang kamu kenal dulu. Dia gak berubah, dia masih sayang kamu sehancur apapun kamu. Dia masih sayang kamu sekalipun kau menghujatnya, kau menyangkalnya sekalipun. Dia akan tetap menatapmu dengan cinta yang berkata, it's okay, ayo balik lagi. It's okay, ayo balik lagi. Aku di sini buat kamu, aku tetap di sini buat kamu. Ayo teman-teman, nyanyikan. Yes, katakan Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Sama-sama yuk nyanyikan pujian ini. Bilang sama Tuhan, ini kami datang lagi Tuhan. Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Sama-sama katakan, oh Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, dengan penuh percaya dan penuh yakinan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah panggil Immanuel, 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 Engkau beserta. Buat teman-teman yang dimanapun berada, teman-teman berada, nyanyikan lagu ini. Mulai katakan, walaupun itu berat, mulai katakan, percaya lagi Dia besertamu. Ayo, Dia masih di sisimu teman-teman. Lagi Immanuel, katakan lagi Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Ayo teman-teman, ayo teman-teman. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuat. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya. Kami katakan Engkau baik. Ini kami yang tempat ini kami anak-anak muda-Mu. Semuanya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang di luar sana, buat teman-teman kami yang merasakan berat, buat teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, peluk mereka, angkat lagi, buat biar mereka kuat, biar mereka kembali dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini. Terima kasih buat Kau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mengenal Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih kalau kami boleh mengenal Allah yang begitu baik buat hidup kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, katakan Kau buktikan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih buat hari ini. Berkati mereka, jagai semua, kembalikan orang-orang yang terhilang Tuhan. Dalam nama
nama Yesus. Ini kami, biar hari ini jadi kekuatan bagi banyak orang. Biar acara ini, God Grace, semuanya, sampai tempat ini, sampai gembala-gembala kami, semuanya Tuhan. Biar jadi berkat bagi banyak orang. Dan Kau dimuliakan dimanapun kami berada. Di dalam namamu Yesus, di dalam nama Yesus. Hari ini kami telah selesai. Haleluya. Amin. Yes. Oke, sampai ketemu di acara-acara God Grace selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like di bawah ya. Terus kalau mau request lagu juga boleh komen-komen di bawah. Ya kan, atau kalau malu ceritanya ini nanti kami juga gak sebut namanya. Cuman biar kesaksianmu jadi kekuatan buat kami. Buat teman-teman di luar sana. Oke, di inbox di IG di bawah. Oke, sama-sama kita bilang God bless you.